Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bertemu lagi dalam pertemuan terakhir hadis yang ke-24. Bunyi hadisnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa ilaihi bisanadihi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha. Amal-amal kamu itu aku yang menghitungnya, kata Allah. Arti aku menghitungnya, adbatuha. Aku hitung secara halus, detail, sekecil-kecilnya. Lakum, untuk kamu. Bi'ilmi, dengan ilmuku. Wa malaikati al-hafazah, dengan malaikat-malaikatku yang menjaga. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Wahtijalahum ma'ahu la linaqsihi anil ihsa bal yakunu syuhada. Ini jawaban kalau ada orang bertanya, kenapa Allah itu perlu malaikat? Memangnya kalau tidak ada malaikat yang mencatat amal itu Allah tidak bisa? Bisa. Lalu wahtijalahum ma'ahu, ada malaikat bersama Allah, la linaqsihi anil ihsa, bukan karena Allah tak sanggup menghitung, bal yakunu syuhada, tapi malaikat-malaikat itu menjadi saksi. Karena dulu ketika Allah mau menciptakan manusia, malaikat itu komplain, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka? Mereka hanya akan membuat kerusakan, menumpahkan darah. Sekarang kalian menjadi saksi bahwa mereka beramal soleh, berzikir mengingat aku, menyebut namaku, memuliakan aku, membaca kitab suciku, padahal belum pernah melihatku dan belum pernah melihat surgaku. Bal yakunu syuhada'a bainal khaliqi wa khalqihi. Malaikat-malaikat itu menjadi saksi antara Allah dengan ciptaannya. Wa qad yandammu ilaihim syahadatul a'dha ziyadatan fil adli. Di samping ada persaksian malaikat, ada lagi persaksian anggota tubuh sebagai tambahan. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu sebagai saksi. Cukuplah dirimu hari ini sebagai alat penghitung. La yuqalu qadiyatu innama inhisaru faidatin nasi fi ma'adihim fi thawabi a'malihim wa nafyul mazidi ma'a thubutin nasi wal jima'i bihi. Kata innama di pangkal hadis ini, innama hiya a'malukum. Innama biasanya digunakan adatu hasrin, membatas. Innama ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu hanya Allah saja. Innama Muhammadun fil fasli. Yang di dalam kelas itu hanya Muhammad saja, tak ada Ahmad, tak ada Fatimah, tak ada Aisyah, hanya dia saja. Innama hiya a'malukum. Sesungguhnya hanya amal-amal kamu saja. Innama la yuqalu, tidak dapat dikatakan masalah innama inhisaru faidatin nas fi ma'adihim fi thawabi a'malihim wa nafyul mazid ma'a thubutin nas wal ijma'. Apakah hanya balasan pahala mereka itu saja, perbuatan mereka itu saja? Tidak. Karena ada dalam ayat waladaina mazid. Kau baca Quran, ini balasan pahalanya. Kau jihad, ini balasan pahalanya. Apakah hanya itu saja? Waladaina mazid. Kami masih ada balasan tambahan. Ayat lain, lilladzina ahsanul husna. Bagi orang yang melakukan perbuatan baik, dia akan dapat pahala kebaikan waziyadah. Ada plus, ada door prize, ada bonus. Lianna naqul, kami katakan al-hasru innama huwa binisbati li jazail a'mal. Batasan di sini adalah balasan amal. Kamu hanya mendapatkan balasan amal kamu saja. Ai la jazaa yang qasimu ila khairin wa ghairihi illa min amalin yakunu sababan lahu. Balasan itu kamu dapatkan karena suatu amal yang kamu lakukan. Penyebab datangnya balasan itu adalah karena amal itu. Wa amma ziyatu ala dzalik, adapun amal tambahan itu falam yata'arad laha binafin wala isbat. Amal balasan pahala tambahan itu tidak menetapkan sesuatu, tidak menafikan sesuatu. Wa qad shahhat fiha nususun ukhra la mu'arid laha fa wajaba al-akhdhu biha. Sedangkan nas-nas yang lain, ayat-ayat lain mengatakan bahwa ada pahala tambahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka mesti kita ambil yang ada nas itu. Kita lanjutkan bunyi hadisnya.
Summa uwaffikum iyyaha. Kemudian balasan pahala kamu itu aku genapkan, aku lengkapkan, aku penuhkan. Ai jazaa'uha fil akhirah. Balasannya nanti di akhirat. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat balasan kamu akan dipenuhkan, akan dilengkapkan, akan disempurnakan. Jadi kalau ada orang hari ini baik, kenapa dia sakit-sakitan? Husnuzon pada Allah. Allah ingin hapuskan dosanya. Allah ingin angkat derajatnya. Saya udah ikut pengajian, sudah buat baik, kenapa begini Pak Ustadz? Balasan Allah mana? Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti lengkapnya balasan kamu pada hari kiamat. Falamma hudhifal mudafu inqalabal majrur mansuban munfasilan. Ketika dibuang mudhaf, maka yang berbaris bawah berubah menjadi mansub munfasil. Au fid dunya aidan. Di dunia juga. Di dunia juga kamu akan mendapatkan. Lima ruya berdasarkan riwayat annahu sallallahu alaihi wasallam fassara dzalika bi annal mu'minin yujazawna bi sayyi'atihim fid dunya. Orang-orang beriman diberikan balasan di dunia akibat dari perbuatan buruk mereka. Jadi kalau ada orang minum khamar, berzina, makan riba, di dunia dapat balasan. Itu ada orang minum khamar, buat zina, mencuri, kenapa hidupnya enak? Di dunia dikasih sedikit aja dia susah, di akhirat nanti diberikan banyak. Tapi di dunia dapat. Wa yadkhulunal jannata bihasanatihim. Mereka masuk ke dalam surga karena amal solehnya. Wal kafiru yujaza bihasanatihi fid dunya. Orang-orang kafir itu balasan kebaikannya dibalas di dunia. Jadi kalau ada orang kafir menyantuni anak yatim, membangun sekolah gratis, Allah Maha Adil. Bukan berarti tak dibalas Allah. Yujaza bihasanatihi fid dunya. Dibalaskan di dunia ini, habis untuk dia. Semua balasan kebaikan kamu hai orang kafir di dunia ini kau disenangkan. Wa yadkhulun nara bi sayyi'atihi, maka dia nanti masuk neraka karena dosa-dosanya. Kita lanjutkan. Faman wajada khairan, siapa di antara kamu mendapati kebaikan, ai sawaban wa na'iman, siapa yang nanti mendapatkan balasan pahala dan kenikmatan surga, bi an wuffiqa li asbabihima, dia mendapatkan taufik untuk beramal soleh, au hayatan thayyibatan hani'atan mari'atan, atau hidupnya enak, tenang, nyaman, tentram, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala, mana amila salihan, siapa yang beramal soleh, min zakarin aw unsa, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, kalau dia beriman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami berikan dia kehidupan yang baik, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kami akan berikan balasan kepada dia dengan balasan yang terbaik atas segala perbuatannya di masa yang lalu. Kita lanjutkan bunyi hadisnya. Falyahmadillah, siapa yang mendapatkan balasan pahala kebaikan atas amal solehnya, hendaklah dia memuji Allah. Alhamdulillah. Kenapa dia memuji Allah? Ala taufiqihi lit ta'at, karena Allah sudah memasukkan taufik ke dalam hatinya. Dengan taufik itu dia selalu ingin taat saja. Allati tarattaba 'alaiha dzalikal khair was shawab. Dengan adanya taufik dalam hatinya itu, maka lalu dia kemudian mau baca Quran, mau berzikir, mau sholat, tak tinggal ke masjid, mau bertasbih, mau bersolawat, maka dengan itulah dia mendapatkan pahala. Fadlan minhu ta'ala wa rahmah, itu merupakan karunia dan kasih sayang Allah. Wa ala isda'ihi ma wasala ilaihi min azimil mubarrat. Lalu kemudian Allah Ta'ala luruskan dia, diluruskan pikiran, diluruskan hatinya, diluruskan cakapnya, diluruskan otaknya, sehingga dia menuju kepada amal yang baik-baik saja. Idla yajibu alaihi syai'un li ahadin min khalqihi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan sesuatu kepada makhluknya. Fa'alima annahu in urida bidzalikal akhirah faqad kana al-amru bidzalika bima'na al-ikhbar bi anna man wajada khairan fiha. Siapa yang mendapatkan kebaikan di akhirat, hamidallah ta'ala alaihi. Wa man wajada ghairahu, siapa yang di akhirat dapatnya ternyata bukan balasan pahala, tak dapat surga, tak dapat pahala, lama nafsahu hina la yanfa'uhu laum, pada saat itu dia mencaci maki dirinya sendiri,
menyesali dirinya sendiri, la yanfa'ul laum, pada hari itu tak ada gunanya sumpah serapah, caci maki, kekesalan, tak ada, menyesal tak ada gunanya. Wa jaa fi ayatil ikhbar, ada dalam ayat-ayat tentang ikhbar, khabar, pemberitahuan an ahlil jannah, tentang orang-orang yang ada dalam surga, bi annahum yahmidun, mereka memuji Allah. Orang yang masuk surga itu apa kata mereka? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza, segala puji bagi Allah yang sudah memberikan hidayah kami untuk ini balasan ini. Ayat yang kedua, alhamdulillahilladzi shadaqana wa'adahu, segala puji bagi Allah yang kami sudah membenarkan janjinya. Ayat yang ketiga, alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan, segala puji bagi Allah yang sudah menghilangkan kesusahan, azab dari kami. Al-ayat dan ayat-ayat yang lain. Wa 'an ahlin nari bi annahum yalumuna anfusahum, penghuni neraka itu nanti di akhirat mencaci maki, menyumpah diri mereka sendiri. Mana dalilnya? Ayat, fala talumuni walumu anfusakum, hai penghuni neraka, jangan kamu kecam aku, kata Allah, kamu yang salah. Falumu anfusakum, kecamlah diri kamu. Walumu anfusakum, kecamlah diri kamu. Ayat lain, innalladzina kafaru, orang-orang yang kafir, yunadawna la maqtullahi akbar, orang-orang yang kafir itu nanti dipanggil, hai orang kafir, la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum, murka Allah kepada kamu lebih besar daripada murka kamu terhadap diri kamu sendiri. Itu menunjukkan di akhirat orang kafir itu murka terhadap dirinya sendiri, menyumpah serapah dirinya sendiri, lalu dipanggil mereka oleh malaikat, hai orang kafir, kalau kamu hari ini menyumpah serapah diri kamu, menyesal, mengamuk, sesungguhnya murka Allah lebih besar lagi daripada itu. Wa akhrajat Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan, ma min mayyitin yamutu illa nadima, semua mayat itu, semua manusia yang mati itu dalam keadaan menyesal. Fa in kana muhsinan, semua orang mati itu menyesal. Terus orang baik menyesal juga, orang baik pun menyesal. Fa in kana muhsinan, kalau dia orang baik, nadima alla yakuna zdada, dia menyesal kenapa amalnya kurang. Kok tahulah aku bersedekah itu bagus, bersedekahlah aku bangun satu masjid kemarin. Kau orang baik? Iya. Terus menyesal aku jadi orang baik. Kenapa? Menyesal kenapalah aku memberikan sedekah cuman satu fakir miskin kemarin. Orang baik pun menyesal. Wa in kana musian, kalau dia pelaku dosa, nadima, menyesal juga. Alla yakuna ista'taba, kenapa dia tak bertobat. Kita lanjutkan hadisnya. Wa man wajada ghaira dzalik, siapa yang di akhirat nanti tidak mendapati amal soleh, yang didapatinya hanya dosa narkoba, dosa zina, dosa syarran, wa lam yadhkuruhu bi lafdhihi ta'liman lana kafiyatul adab fi nutqi bil kinayati amma yu'zi. Jangan menyebutkan yang jelek-jelek. Coba lihat dalam hadis ini, Allah tak menyebutkan yang jelek. Man wajada khairan, siapa yang mendapati kebaikan, falyahmadillah, pujilah Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, siapa yang mendapati selain itu, tak mau sebut. Apalah salahnya kalau Nabi sebut man wajada syarran, tak disebutkan syarran, selain itu. Mudah-mudahan anak-anak ustadz semua baik-baik ya, soleh-soleh ya. Siapa yang selain itu, adab guru tak mau dia sebut. Mudah-mudahan semua santri-santri baik ya. Siapa yang selain itu, tak mau sebut. Mudah-mudahan kalian baik. Jangan kalian menjadi tukang minum kamput, mabuk, kalian makan haram. Bil kinayati amma yu'zi, sebutkan sajalah dengan kata-kata kiasan. Cuman kadang Ustaz Somad kalau ceramah tuh Ustaz sebut juga. Kadang tak disebut itu tak masuk ke hati dia. Tapi ini cerita tentang adab. Dengan orang beradab kita pakai adab. Dengan orang yang tak beradab kita hajar dia dengan kurang adab. Wa mithluhu ma yustaqbahu aw yustahya min dzikrihi. Ada sesuatu kalau disebut tak enak kita, malu kita menyebutnya. Aw isyaratan ila annahu idza ujtiniba lafzuhu fa kaifa bil wuqu' fi. Ini juga ada satu isyarat. Kalau menyebutnya aja tak mau, apalagi melakukannya. Menyebutnya aja tak mau. Fa kaifa bil wuqu'i fi. Bagaimana kalau sampai melakukannya? Au ila annahu subhanahu wa ta'ala hayyun karimun. Allah Ta'ala maha hidup, Allah Ta'ala maha mulia, yuhibbus sitra. Allah itu suka menutupi kesalahan. Wa yaghfiru dzamba, Allah mengampunkan dosa. Fala yu'ajil bil uqubah.
Allah tidak menyegerakan hukuman, dikasihnya kesempatan untuk bertobat. Wala yahtaku sitra, Allah tidak mencabut penutup. Kalau ada orang buat salah, ditutupnya. Dia tak mau menyingkapkan sehingga orang malu menghadapi dia. Makanya kita diantara doa kita, Allah mastur ayubana, tutupilah aib kami ya Allah. Thumma ra'aitu ba'dahum ajaba bijawabin akhar. Kemudian aku melihat, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, aku melihat ada ulama lain memberikan jawaban lain. Faqala walam yaqul syarran. Mengapa Allah tak menyebutkan syarran, jelek? Isyaratan ila annahu idza tuniba lafzuhu fa kaifa al-wuqu'u fihi. Kalau namanya saja tak mau Allah menyebut, Allah tak suka, apalagi sampai orang itu masuk ke dalam perbuatan tersebut. Kita lanjutkan bunyi hadisnya. Fala yalumanna illa nafsahu. Siapa yang di akhirat tidak mendapatkan amal soleh, yang ditengoknya hanya dosa saja, maka yang layak untuk dikecam caci maki sumpah serapah siapa? Nafsahu, diri kau sajalah yang kau kecam caci maki, jangan Allah Ta'ala. Fa innaha asarat syahwataha. Kenapa dia hanya layak mencaci maki dirinya? Karena dia lebih mendahulukan syahwat wa mustalazzatiha, syahwatiha wa mustalazzatiha. Dia lebih mendahulukan syahwatnya dari ridha Allah. Dia lebih mendahulukan yang lezat-lezat ala ridha khaliqiha daripada ridha Allah, wa raziqiha daripada ridha yang memberi dia rezeki. Fakafarat bi an'amillah, maka dia sudah kufur atas nikmat Allah. Walam tuz'an li ahkamihi wa hukmihi, li ahkamihi wa hikamihi. Dia tidak mau tunduk terhadap hukum-hukum dan hikmah-hikmah Allah. Fastahaqqat an yu'amilaha bimadhhari adlihi, maka dia layak untuk dibalas Allah sesuai dengan keadilan Allah. Wa ayyuharrimaha mazaya wa ayyuhrimaha mazaya jaudihi wa fadlihi, maka dia tak mendapatkan kelebihan karunia Allah SWT. Nasallahu ta'ala al-afiyah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua dari yang seperti itu. Wa ayyamunna alaina bis salamah, Allah memberikan kita keselamatan min khawdi ghamrati hadhil mahalik, diselamatkan dari terjerumus tenggelam dalam kebinasaan ini. Illa annal qahu mubasysyirina biqurbihi wa ridha, sampai akhirnya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah, dekat dengan ridhanya. Amin ya rabbal alamin. Wahtijahuna litta'kid bin nun. Kalimat ini digunakan kata nun. La yalumanna. Nun di situ penekanan makna. Janganlah kamu mencaci maki, menyumpah serapah, melainkan hanya dirimu sendiri. Jangan kecam yang lain, jangan salahkan orang lain. Kau kenapa mabuk? Aku sebetulnya enggak mau mabuk, tapi karena diajak orang. Enggak. Kecam dirimu. Tahziran, peringatan, an yakhtura fi qalbi amilin anna mustahiqqal lawm ghairu nafsi. Orang-orang yang buat dosa itu kadang terlintas dalam hatinya, sebetulnya aku tidak salah, yang salah ini yang orang-orang sekelilingku. Nah, maka dibuat di situ ada nun. La yalumanna illa nafsahu. Jangan kau salahkan orang, dirimu saja yang salah. Walaysa kadzalik. Li'anna Allah Ta'ala awdah. Allah Ta'ala sudah jelaskan wa a'dzar. Allah Ta'ala sudah berikan peringatan hatta lam yubqi hujjatan li ahad. Hujjatan li ahad, sehingga tidak tersisa satu hujjah terhadap seorang pun. Wa fihi ima'un ila dhammi ibni Adam wa qillati insafih. Ila dhammi ibni Adam wa qillati insafih. Ini peringatan untuk mengecam, mencela manusia yang tidak mau bertaubat. Fa innahu yuhsabu ta'atuhu, yahsibu ta'atahu min amalihi nafsihi wa la yusniduha ila taufiq. Karena dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau menerima taufik yang diberikan Allah. Wa yatabarra'u min ma'asihi wa yusniduha ila al-aqdar. Lalu kemudian dia berlepas diri dari maksiatnya, lalu dikatakannya ini takdir. Nah, ini kesalahan memahami takdir. Wa yatabarra'u min ma'asih. Aku tidak ada berzina, aku tidak ada minum khamar, aku tidak ada mencuri. Terus takdir, kata dia. Makin diazab Allah Ta'ala. Fa in kana la tasarrufa lima lahu kama yaz'um, fa hal kana dzalika fil amrayn? Wa in kana lahu tasarruf falima yanfihi an ahadihima. Fa in kana la tasarrufa lahu, kalau dia tidak bisa mengubah, mengalihkan, fa hal kana dzalika fil amrayn? Wa in kana lahu tasarruf falima yanfihi an ahadihima.
seandainya dia mampu, kenapa dia tidak memilih? Kenapa dia tidak memilih kepada yang baik, ini buruk, ini tak baik? Wa wajhu khatmi hadzal hadis bi hadhil jumlah. Kenapa hadis ini ditutup dengan kalimat ini? Fala yalumanna illa nafsah. Kamu yang di akhirat nanti melihat hanya dosa saja. Janganlah kamu mengecam orang lain, yang kamu kecam hanya dirimu sendiri. Titik, habis hadis. Kenapa ditutup pakai ini? At-tambih, attention, peringatan. Ala anna adam al-istiqlal binahwil it'am wa sit la yunaqidu taklif fil fi'li taratan wa bitarki ukhra. Bahwa orang anna adamal istiqlal binahwil it'am wa sit la yunaqidu taklif bil fi'li taratan wa bitarki ukhra. Bahwa orang yang tidak mampu independen memenuhi kebutuhan dirinya seperti memberi makan, menutup, la yunaqidu taklif, maka dia berarti tidak dibebani hukum, dia tetap dibebani hukum. Lianna wa in alimna anna nastaqil lakinna nuhissu bi wajnanil farqi bainal harakah at-tirariyah ka harakatil murta'ish wal ikhtiyariyah ka harakatit taslim. Karena kita bisa membedakan kapan kita punya gerakan yang terpaksa, kapan kita ada pilihan. Jadi kalau kita buat dosa, ya jangan salahkan Allah, salahkan diri kita. Kita kan memilih nih. Milih antara dengar pengajian atau dengar musik yang melalaikan. Milih antara kita mau ngasih duit ke fakir miskin atau kita bisa memilih. Al-ikhtiyariyah, memilih. Kaharakatit salim. Wa hadhihi at-tafriqah raji'atun ila tamakkuni mahsusin musyahad. Bisa membedakan ini kembali kepada kemampuan yang bersifat fisik dan dapat disaksikan. Wa amrin mu'tad, kebiasaan. Yujadu ma'al ikhtiyar dunal ittirar. Yujadu ma'al ikhtiyar, ada ikhtiar, ada masa memilih. Memilih antara minum zam-zam atau minum khamar, memilih antara makan babi atau makan kambing, memilih antara bank konvensional atau bank syariah, memilih. Wa hadza huwa mawridut taklif al-mu'abbar anhu bil kasbi. Inilah yang dimaksud dengan taklif, yang diungkapkan dengan taklif beban hukum al-kasbu. Kasbu artinya usaha. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Jabariyah. Jabariyah tak ada usaha, serah takdir saja. Fala tanaqudha wala ta'assuf, maka tidak kontradiktif. Walhasil, kesimpulannya, annal ma'asi allati yatarattabu 'alaiha al-'iqabu, bahwa semua perbuatan maksiat yang dijatuhi hukuman, wasyarru in kanat bi qudratillahi ta'ala wa khudlan, perbuatan dosa, minum khamar, mabuk, berjudi, berzina, wa in kanat bi qudratillah, andai itu dengan kudrat Allah, fahiya bi kasbil abdi, maka sesungguhnya itu juga ada unsur manusia, perbuatan manusia. Faliyalum nafsahu, maka hendaklah pelaku dosa itu mencela dirinya. Itafritihi bil kasbil qabih, karena dia sudah melampau batas melakukan perbuatan itu. Wa inna qaulal qadariyah, adapun ungkapan mazhab qadariyah. Qadariyah artinya mazhab yang mengatakan tak ada takdir, namanya qadariyah. Hadza hujjatun lana, ini dah dalil kami. Lianna lawmal 'abdi nafsahu ala su'il aqibah yaqtadi annahu al-khaliq li af'alihi. Kalau seseorang disuruh mencela dirinya, itu menunjukkan bahwa perbuatan itu perbuatan dia, bukan perbuatan Allah. Wa anna qawlahu fala yalumanna illa nafsahu, janganlah dia mencela kecuali dirinya. Tanassulun minal ma'siyah wa annahu laisa fiha ta'thir bi khalqi fi'lin wala taqdiri. Itu menunjukkan bahwa dia melakukan perbuatan dirinya, tidak ada takdir. Kata Qadariyah, batilun, tapi ini batil. Mana yang mengatakan ini batil? Ini dalilnya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan perbuatan kamu. Ayat lain, yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah menyesatkan orang dan Allah memberikan hidayah kepada orang. Wal ayatu fi nahwi hadzal ma'na katsiratun. Ayat-ayat yang seperti ini banyak sekali. Wa qad qaddamtu minha jumlatan fi syarhi qawlihi kullukum dhallun illa man hadaitu. Sudah saya jelaskan panjang lebar dalam hadis, semua kamu sesat kecuali orang yang aku beri hidayah. Tsumma yulzimuhum anna man wajada khairan la yahmadillah.
Kalau orang yang buat dosa itu tidak, kalau orang yang buat dosa mencela dirinya, berarti orang yang buat pahala tidak perlu muji Allah. Ini dibalik sama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, argumentasi dari orang Qadariyah tadi. Kata orang Qadariyah, orang yang buat dosa maka dia wajib mencela dirinya, karena perbuatannya itu perbuatan dirinya. Kalau begitu, orang yang buat pahala tidak perlu muji Allah, karena perbuatan itu juga perbuatan diri dia. Li'annahu la asara lahu ala ma za'amu bal yahmadil insan nafsahu. Kalau gitu dia muji dirinya lah. Alhamdulillah, tidak perlu muji Allah. Segala puji bagiku, akulah yang hebat, aku yang sudah. Li'annahu al-khaliq li ta'atihi, karena dia yang menciptakan perbuatannya. Al-mujidu li salamatihi, karena dia yang membuat keselamatannya. Wa hadza muraghamatun lin-nassil madhkur. Wa hadza muraghamatun lin-nassil madhkur. Ini menyebabkan kontradiktif, tak sesuai dengan teks. Wa ghairih. Wa qad akhbara Allah Ta'ala an ahli al-jannah bi annahum yaqulun fiha. Penghuni surga itu berkata dalam surga, alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kami hidayah sehingga kami dapat ini. Ini maksudnya nikmat yang dalam surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tak mungkin kami dapat hidayah kalau bukan karena Allah. Penghuni surga memuji Allah, menunjukkan bahwa perbuatannya itu datang dari Allah. Rawahu Muslimun. Hadis ini disebutkan Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Wa huwa haditsun azimun. Ini hadis yang agung, mulia, rabbani. Mustamilun ala qawaid azimatin. Hadis ini mencakup kaedah-kaedah yang besar fi usuluddin, tentang dasar-dasar agama Islam, wa furu'ihi, tentang masalah fikih hukum, wa adab, tentang adab, wa lataifil qulub, tentang bisikan-bisikan halus dalam hati, wa ghairiha, DLL. Wa qad saqahu al-musannifu rahimahullah taala fi azkarihi. Imam Nawawi memasukkan hadis ini dalam kitab azkar bi isnadihi, dengan sanadnya, wa khatima bihi, ditutupnya. Wa fihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Jibril anillah. Imam Nawawi bersanad sanad sampai ke sahabat, sampai ke Nabi, sampai ke Jibril, sampai ke Allah. Summa naqala anna Aba Idris rawiyahu an Abi Dzar. Abu Idris meriwayatkannya dari Abu Dzar. Kana idza haddatsa bihi, setiap dia meriwayatkan hadis ini, jasa ala rukbatayhi ta'ziman lahu wa ijlalan. Maka kalau dia meriwayatkan hadis ini, maka dia tegak dengan lututnya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa rijalu isnadihi dimashqiyun. Para periwayat hadis ini orang-orang Damaskus, periwayat dari Damaskus, Suriah. Qala Ahmad, Imam Ahmad berkata, laisa li ahli Syam haditsun asyraf minhu. Orang ahli Syam, orang Damaskus, orang Suriah tidak pernah meriwayatkan hadis yang lebih mulia daripada hadis ini. Wa akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah bi ziyadah. Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad, Imam Tirmidzi dalam Sunan, Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini dengan ada tambahan. Ini tambahannya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum muznimun, semua kamu berbuat dosa, illa man afaitu, kecuali yang aku berikan afiah, kebaikan. Fas'alunil maghfirah, mintalah ampunan kepadaku, aghfir lakum, ku ampunkan kamu. Wa man alima minkum anni dzu qudratin 'alal maghfirah, kalau ada di antara kamu yang tahu bahwa aku ini pengampun, fastaghfiruni, mintalah ampun kepadaku bi qudrati, dengan kuasaku. Ghafartu lahu wala ubali, aku ampunkan dia dan aku tak peduli. Wa kullukum faqirun illa man aghnaitu, semua kamu ini fakir, susah, miskin, kecuali yang aku menjadikan dia mampu. Fas'aluni arzuqkum, mintalah kepadaku maka aku kasih kamu rezeki. Falau anna hayyakum wa mayitakum, seandainya semua kamu yang hidup dan semua kamu yang mati, wa awwalakum wa akhirakum, makhluk yang pertama dan makhluk yang terakhir, wa ratbakum wa yabisakum, belahan bumi yang basah dan yang kering, ijtama'u, semuanya berkumpul, fasa'aluni, meminta kepadaku, fakanu ala qalbi atqa 'abdin min ibadi, dan mereka semuanya orang-orang takwa, orang-orang baik. Lam yazid fi mulki jinaha ba'udatin, kekuasaanku tak bertambah walaupun sebesar sayap nyamuk. Walau ijtama'u, seandainya semua makhluk berkumpul, fakanu ala qalbi asqa 'abdin min ibadi, semua orang ini jahat. Lam yanqus min mulki jinaha ba'udatin, tidak berkurang kekuasaanku walaupun sebesar sayap nyamuk. Walau anna hayyakum wa mayitakum, seandainya semua makhluk yang hidup dan yang mati, wa awwalakum wa akhirakum, makhluk dari awal sampai terakhir, wa ratbakum wa yabisakum, belahan bumi yang basah dan yang kering, ijtama'u, semuanya berkumpul, fasa'ala kullu sa'ilin minhum, semuanya minta, berdoa kepadaku,
ma balagat umniyatuhu ma naqasa min mulki, itu tidak mengurangi kekuasaanku, illa kama law kana ahadukum marra bil bahri, seperti salah seorang kamu berjalan di atas air, di atas pantai, faghamasa fihi ibratan, lalu diambilnya jarum, dimasukkannya ke dalam laut, thumma naza'aha, ditariknya jarum itu, tak ada setetes air pun yang melekat di jarum. Dzalika bi anni jawadun, karena sesungguhnya aku ini, kata Allah, Maha Pemberi nikmat, majidun, mulia, af'alu ma urid, aku melakukan apa yang aku mau. Ata'i kalamun, nikmatku adalah, karuniaku adalah kalam, wa azabi kalam, azabku juga adalah kalam, kalimat. Innama amri li syai'in, segala-segala perkaraku, iza aradtuhu, kalau aku mau, an aqula lahu, aku katakan kun fayakun, maka jadilah dia. Nikmatku kalam, azabku juga kalam. Kalam apa? Kalamku cukup satu, innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Faidah fil farq bainal Quran wal ahaditsul qudsiyah. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menulis apa beda Quran dengan hadis qudsi. Wa aqsamu kalamillah, kalam Allah itu ada berapa? Ya'ummu naf'uha, ini penting. Wa ya'wamu waq'uha fil farq bainal wahyil matlu wa huwal Quran. Ada wahyu yang matlu, yang dibaca, yang kata-katanya itu dari Allah. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Itu namanya matlu. Setiap katanya itu dari Allah. Wal wahyul marwi, ada satu lagi namanya wahyu marwi, wahyu yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma warada min al-ahadits al-ilahiyah, namanya hadis ilahiyah. Wa tusamma al-qudsiyah, disebut juga dengan hadis qudsi. Wa hiya aktsar min 100, lebih dari 100 hadis. Waqad jama'aha ba'dhum fi juz'in kabirin, ada ulama yang menyusunnya dalam satu kitab. Wa hadis Abi Dzar hadza min ajalliha, hadis ini adalah termasuk hadis qudsi yang paling mulia. Dulu hadis qudsi ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ahmad bin Hanbal, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Musnad Daud Tayalisi, bersera. Datanglah ulama dari Al-Azhar Mesir menyusun satu kitab judulnya Mausu'ah Al-Ahadits Al-Qudsiyah, isinya lebih kurang 400 hadis. Nah, jadi mudah sekarang. Orang kalau ada mau buat kajian hadis-hadis qudsi, udah cukup. I'lam anal kalam al-mudhaf ilaihi ta'ala aqsamun salasah. Kalam Allah terbagi pada 3. Awaluha, yang pertama, asyrafuha, yang paling mulia, Al-Quran. Litamayyuzihi 'anil baqiyati bi'ijazihi min awjuhin qaddamnaha awal al-kitab. Al-Quran punya keistimewaan, kelebihan, mukjizat yang sudah kami jelaskan di awal kitab ini. Wa kaunihi mu'jizatan baqiyah ala mamarrid dahr, mukjizat yang tetap kekal abadi sampai hari kiamat. Mukjizat Nabi Musa membelah laut sudah habis. Mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang mati sudah habis. Mukjizat Nabi Muhammad sampai hari ini ada, sampai hari kiamat. Mahfuzatan minat taghyir, terpelihara dari perubahan, wa tabdil, penggantian. Wa bihurmati masihi lil muhdas, haram memegang Quran bagi orang yang berhadas. Wa tilawatihi linahwil junub, tidak boleh membacanya bagi orang yang dalam keadaan junub. Wa riwayatihi bil makna, tidak boleh meriwayatkannya dengan makna. Wa yata'ayyanuhu fis shalah, dan dibaca dalam salat. Ini kelebihan Quran. Wa bi tasmiyatihi Qur'anan, dia disebut Quran. Wa bi anna kulli harfin minhu bi 10 hasanat, setiap dibaca satu huruf balasannya 10 pahala. Yasin 20. Wa bimtina'i bai'ihi fi riwayati inda Ahmad, tak boleh dijual belikan menurut satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Wa karahatihi indana, menurut mazhab kami makruh, mazhab Syafi'i. Mazhab Ahmad tak boleh. Wa bitasmiyatil jumlati minhu ayah, kata-katanya disebut ayat, gabungan dari ayat disebut dengan surat. Wa ghairuhu min baqiyatil kutub, begitu juga dengan kitab yang lain, Zabur, Taurat, Injil. Wal ahaditsul qudsiyah, sedangkan hadis qudsi la yathbutu laha syai'un min dzalik. Hadis qudsi tidak demikian. Fa yajuzu masuhu, hadis qudsi boleh dipegang. Jadi kalau ada nanti buku hadis qudsi, 400 hadis qudsi dalam kitab Mausu'ah al-Hadits al-Qudsiyah, pegang boleh walaupun tak berwudu. Wa tilawatuhu,
Boleh membaca hadis qudsi. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi fala tazalamu. Padahal waktu itu dia dalam keadaan junub. Wa riwayatuhu bil makna, boleh diriwayatkan secara makna. Ada satu riwayat dalam hadis qudsi yang artinya, yang maknanya boleh. Al-Quran tak bisa begitu. Wala yujzi'u fi shalah, tak bisa dibaca dalam salat. Wal maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi fala tazalamu. Tak boleh. Bal yubtuluha, batal salat kalau dibaca. Wala yusamma Qur'anan, dia tak disebut Quran. Wala yu'ta qari'ahu bi kulli harfin ashran. Orang yang membacanya tidak dibalas satu huruf 10. Wala yumna bai'uhu, tidak dilarang untuk dijual belikan. Wala yukrahu ittifaqan, tidak makruh, sepakat ulama. Wala yusamma ba'duhu ayat, tidak disebut dia ini adalah ayat. Wala surah, tidak pula disebut surat. Ittifaqan, sepakat ulama. Saniha, yang kedua, kutubul anbiya. Yang pertama Quran, yang kedua kitabnya para nabi. Qabla taghyiriha wa tabdiliha, sebelum ada perubahan. Bukan yang Injil yang ada sekarang, yang dikatakan Taurat sekarang, bukan. Sebelum ada perubahan dulu, itu level yang kedua. Yang ketiga, baqiyatul ahadits al-qudsiyah, hadis-hadis qudsi. Wahia, apa itu hadis qudsi? Manuqila inaina ahadan anhu, yang diriwayatkan kepada kita ahad, secara perorangan, satu-satu, sallallahu alaihi wasallam, ma'a isnadihi laha an rabbih, bersanad dari Nabi ke Jibril ke Allah. Kalau bunyi kalimatnya fima yarwihi an rabbih, dia riwayatkan dari Tuhannya. Fahiya min kalamihi ta'ala, itu adalah kalam Allah Ta'ala. Fatudafu ilaih, maka dinisbatkan kepada Allah, maka disebut dia dengan hadis qudsi. Wahia wahwal aghlab, mayoritasnya begitu. Wa nisbatuha ilaihi hina idzin nisbatu insya, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala insya, li'annahu al-mutakallim biha awalan, karena Allah yang mengucapkan itu pertama kali. Wa qad tudafu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinisbatkan kepada Nabi li'annahu al-mukhbir, karena Nabi yang menceritakannya. Sama seperti ketua kelas cerita tentang kepala sekolah. Siapa yang punya kata itu? Kepala sekolah. Kata Pak Kepala Sekolah, besok semuanya datang jam 8 kita upacara. Yang mukhbirnya siapa? Ketua kelas. Yang punya kalimat itu siapa? Kepala sekolah. Begitulah tentang hadis qudsi. Bikhilafil Quran, berbeda dengan Quran. Fa innahu la yudhafu illa ilaih. Quran hanya dinisbatkan kepada Allah. Fa yaqalu fi qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Wa fiha qala Rasulullah SAW fima yarwi an rabbih. Kalau ayat Quran, qala Allah Ta'ala. Kalau hadis qudsi, qala Rasulullah SAW fima yarwi an rabbih. Nabi bersabda, dia riwayatkan dari Tuhannya, dari Allah SWT. Waqtalafa fi baqiyatis sunnah, ada ikhtilaf tentang hadis. Hal huwa kulluhu biwahyin aw la? Wa ayah wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah Nabi Muhammad SAW itu berbicara mengikuti hawa nafsunya. Tu'ayyidul awal. Ini pendapat yang pertama mengatakan bahwa semua hadis Nabi itu adalah wahyu. Karena dalilnya wa ma yantiqu 'anil hawa, semua yang dari mulutnya itu adalah wahyu. Wa min sama qala sallallahu alaihi wasallam, ala inni utitul kitab, aku diberi Al-Qur'an wa mithlahu ma'ahu, dan sama seperti Quran, maksudnya hadis. Wala tanhasiru tilkal ahadits al-qudsiyah fi kaifiyatin min kaifiyatil wahyi, bal yajuzu an tanzil bi ayyi kaifiyatin min kaifiyatihi. Cara-cara turunnya bisa saja dengan berbagai macam cara. Karu'yan naum, seperti mimpi, wal ilqa fi raw, atau tiba-tiba saja kalimat itu masuk ke dalam hati Nabi, wa ala lisanil malak, atau melalui lisan malaikat, walirawiha sighatani, bagi orang yang meriwayatkannya ada dua bentuk. Yang pertama, ayaqul, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih, Rasulullah bersabda, dia riwayatkan dari Rabbnya. Wahia ibaratus salaf, ini ungkapan ulama salaf. Wa min sama asarahal musannifu fima marra. Oleh sebab itu Imam Nawawi pakai riwayat ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih. Rasulullah bersabda sesuai dengan yang dia riwayatkan dari Rabbnya. Nah, gitu. Nanti kalau dapat hadis qudsi, begitu caranya. Sanihima, yang kedua, ayaqul qala Allah Ta'ala fima rawahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, seperti Allah berfirman diriwayatkan oleh Nabi.
Kalau nabinya dulu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih. Nabinya dulu. Kalau Allahnya dulu, qala Allah Ta'ala fima rawahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal makna wahid, maknanya satu. Tapi yang umum biasa dibaca yang pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih. Itulah hadis kita pada malam hari ini. Selesailah sudah. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan jumpa pada hadis yang ke-25. Selanjutnya kita jawab beberapa pertanyaan jamaah. Yang pertama, Ibu Titi Asmuri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang ucapkan salam dengan ucapan Assalamualaikum, sementara saya melihat nampaknya dia non muslim, apa yang harus saya jawab kepadanya? La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan kamu mulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Idza sallama alaikum, kalau ada non muslim mengucapkan salam kepada kamu, faqulu wa alaikum, maka balaslah wa'alaikum. Assalamualaikum Pak, kata dia. Wa'alaikum. Wa'alaikum artinya kamu juga. Assalamualaikum Ustaz. Wa'alaikum, kamu juga. Dua, Effendi. Ustaz, kalau kita dalam perjalanan kemudian mampir ke masjid, niatnya sholat jamak takdim, tapi sholat maghrib, azan isya berkumandang. Kalau kita mampir ke masjid, niatnya sholat jamak takdim, tapi ketika sholat maghrib, azan isya berkumandang, bagaimana dengan sholatnya Pak Ustadz? Kan ada jam tangan mau menengok waktu. Kenapa pula bisa kau sholat maghrib, azan isya berkumandang? Ada jam dinding di situ, isya jam berapa? Coba buka handphone sekarang. Tulis di Google tuh. Waktu sholat Pekanbaru. Waktu sholat Pekanbaru. Nampak sholat Pekanbaru. Waktu sholat Pekanbaru Isya jam 7.42. Udah jelas 7.42, nampak itu jam 7.40. Usolli fardhu maghribi. Allah, 2 menit azan lah orang. Mazhab Syafi'i, asalkan udah seagak-agak wudhu dengan sholat, habis waktu maghrib, habis syafaq ahmar merah, habis. Jadi kalau gitu isya, sholat isya nanti baru kemudian jamak takhir. Kalau mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain waktu maghribnya panjang, masuk waktu isya baru habis maghrib. Jadi kalau begini keadaannya, saya anggaplah antum pakai mazhab bukan Syafi'i. Berarti begitu datang tak menengok jam pun mati lampu segala macam. Tadi hutan ini ceritanya. Allahu Akbar. Pas rakaat kedua azan isya, maka sah salat maghrib. Kenapa? Karena mazhab selain mazhab Syafi'i, waktu maghrib itu habis masuk waktu isya. Jadi antum tetap salat jamak takdim, setelah salam, habis itu iqamat, salat isya. Salat maghrib jamak takdim dengan isya jamak qasar jamak takdim. Akan datang, tengok lagi waktu. 3. Alfi Fauzan. Ustaz, apakah hilang pahala saya setelah menolong teman, tapi kemudian hari saya dikecewakan olehnya, lalu saya berucap bahwa saya menyesal pernah membantu kamu. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau batalkan perbuatan baikmu dengan dua. Satu, bil manni, mengungkit-ungkit. Wal adza, menyakiti hati orang. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik. Wa maghfiratun, pemberian maaf. Khairun, lebih baik. Min shadaqatin, daripada kau sedekah buat baik. Yatsba'uha adza, tapi diiringi dengan menyakiti hati orang. Menyesal aku nolong kau, macam melepaskan anjing terjepit. Parah pula kau dari anjing lagi. 4. Habibi Rais. Ustadz, bagaimana hukumnya memakai sarung ketika sholat tapi waktu sujud ternyata lutut terlihat dari belakang? Di antara yang mengatakan waktu sujud itu ujung kaki dirapatkan, di antara sebabnya adalah supaya tak nampak celah betis dan pangkal paha dari belakang. Itu sebab. Dalam mazhab Syafi'i, waktu sujud ujung kaki rapat atau renggang? Renggang. Sebagaimana waktu tegak berdiri kaki renggang, maka waktu sujud pun kaki renggang.
maka yang paling bagus itu adalah dipakai sirwal, celana panjang kain di dalam. Sama macam orang pakai jubah. Orang pakai jubah itu tetap pakai celana kain di dalam. Orang Betawi ada celana batik, celana kain, tipis dia. Itu paling bagus. Kalau antum tidak pakai celana kain di dalam, maka waktu sujud itu dirapatkan kaki supaya tertutup betis dan pangkal paha. Seandainya ada orang tidak pakai celana kain di dalam, pakai sarung saja, lalu kemudian dia sujud, tegang kain itu, terbuka, apakah batal sholatnya? Tak batal. Tak batal. Kenapa? Karena tidak terlihat ujung lutut. Yang terlihat itu pun kalau diintip orang, mengintip orang dari belakang. Kalau tak diintipnya tak nampak. Kalau tak ke bawah dia menengok tak nampak. Tapi lebih berihtiyat. Kita beribadah ini lebih ihtiyat, lebih hati-hati. Terakhir, Ibu Lia, Ustadz, manusia diciptakan dari tanah. Ada juga yang dikatakan bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Apakah ini sebuah kiasan? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan dia dari tanah. Lalu kemudian dalam ayat lain, mimmani yubna thumma khalaqahu fasawwa. Dari air yang hina. Tadi katanya dari tanah. Sekarang kenapa dari air hina? Yang dari tanah itu adalah Adam. Adam yang dari tanah. Sedangkan kita ini dari sperma. Kemudian ayat yang ketiga, min sulalatim min tin. Apa itu? Saripati makanan. Nah, kenapa dibilang kita dari saripati makanan? Coba urut-urut pangkal ke belakang. Manusia. Dari mana dia? Bayi. Sebelum jadi bayi apa? Janin. Sebelum jadi janin apa? Sperma. Sebelum dari sperma apa? Nasi goreng. Kan dimakan, kan ayah emaknya makan nasi goreng, ayam penyet. Itu nasi itu dari mana? Nasi itu dari beras, dari padi, beras itu dari padi itu tumbuh dari tanaman. Itu maka disebut dari saripati tanaman, seperti makanan. Yang keempat adalah khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. A'wajuha a'laha. Tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. In akhazta aqamtaha kasartaha. Kalau engkau luruskan paksa, dia akan patah. Kalau kau biarkan bengkok tak lurus, maka bengkoklah dia sampai akhir hayatnya. Siapa itu yang dimaksud? Hawa. Apakah itu kiasan atau hakiki? Majazi atau hakiki? Dua. Yang pertama hakiki. Karena memang Hawa itu diambil dari tulang rusuk Adam. Kiasannya apa? Kiasan perempuan-perempuan yang ada sekarang ini itu adalah diciptakan dari tanah, dari saripati makanan, dari sperma. Tapi sifatnya seperti sifat tulang rusuk tadi. Dia bengkok. Kalau dipaksa luruskan dia patah. Kalau dibiarkan bengkok dia akan tetap bengkok. Itu memahami 4 ayat dan hadis tentang penciptaan manusia. Jadi Hawa itu dari tulang rusuk Adam. Tapi yang perempuan sekarang ini apakah dari tulang rusuk kita dia? Enggak. Yang pula nanti antum ronsen hilang tulang rusuk 4, berarti 4 bini kau. Itulah memahami teks ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Demikianlah kaji kita malam ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.